Media sosial dihebohkan dengan kabar hilangnya atlet taekwondo Jawa Barat asal Bandung Vidya Kamalindah yang disebut telah 10 tahun tidak diketahui keberadaannya. Kabar hilangnya Vidya Kamalindah ini bermula dari video yang orang tuanya buat dan tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar viral di media sosial, orang tua Vidya, Hindarto 59 tahun dan Khadijah, Dede Indriani 50 tahun mengaku sudah lama mencari keberadaan anaknya. Ibu Vidya, Khadijah pun menangis meminta Vidya Kamalindah segera pulang. Tak lama setelah video itu beredar viral, Vidya Kamalindah muncul ke publik membeberkan pengakuannya. Vidya merasa bahwa kabar penculikan terhadap dirinya itu adalah fitnah. Menurutnya, ia secara sadar memang keluar dari rumah. Atlet yang pernah bertarung di Pekan Olahraga Nasional atau PON ini mengaku alasan dirinya ingin keluar dari rumah karena kerap mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Vidya menilai perlakuan kekerasan tersebut ia dapatkan karena ayahnya ingin dirinya bisa mencari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik parenting nih. Kayaknya sudah cukup lama ya kita tidak membahas dunia parenting. Karena belakangan hari ini kita selalu ngebahas hal-hal yang lucu di pemerintahan. Ya, semoga pada saat ini kita akan memberikan suatu penyegaran nih bagi teman-teman semuanya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, Pak, berdasarkan video di awal tadi, jadi ini cukup viral ya dalam beberapa hari ini gitu. Tapi jujur aja, waktu pertama kali saya melihat berita itu, pertama kali nih orang tuanya menyatakan anaknya hilang 10 tahun, nggak pulang-pulang. Nah, di pikiran saya, Pak, ya udah meninggal dan anak mah 10 tahun, itu udah 10 tahun yang lalu gitu kan. Atau pikiran saya kan anaknya itu usia SMA ya, perempuan, atlet taekwondo, dan dia memang atlet, tapi kan atlet juga kalau lawan laki-laki, apalagi laki-lakinya bersenjata kan belum tentu menang ya kan. Kalau misalnya laki-lakinya itu bersenjata, terus walaupun dia atlet taekwondo bisa ngelawan ya ditembak atau ditusuk atau ya banyak atau dikeroyok. Jadi menurut saya anak ini kalau nggak dibunuh, kalau nggak ya korban pemerkosaan di jalan atau mungkin ya tapi habis diperkosa dibunuh, mungkin mayatnya udah di hutan mana dan udah tulang belulang karena 10 tahun, Pak. Atau kalaupun masih hidup misalnya, mungkin dia jadi korban kejahatan human trafficking, yaitu penjualan manusia, perdagangan manusia, bisa manusianya utuh hidup-hidup atau hanya organ-organnya saja. Jadi dia dibunuh, organnya entah itu dijual jantungnya kan, kan mahal tuh, Pak, ginjal, jantung, donor mata dan segala macam. Jadi apakah jadi korban itu? Tapi kalau dari saya lihat 10 tahun yang lalu, ya ini mah udah nggak bisa diharapin dah dalam hati saya tuh. Itu pertama kali saya lihat beritanya. Karena kan ini beritanya ternyata masih susul-menyusul, Pak. Sampai akhirnya ada video dari pengakuan anaknya, ternyata anaknya masih hidup. Dan ternyata anaknya bukannya nggak bisa pulang, tapi emang nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Iya. Okay. Ternyata anaknya bukannya diculik, tapi memang kehendak dia sendiri kabur dari rumah. Nah, ini anak kalau saya lihat, waduh, kok kayaknya, ini lagi-lagi sebelum berita yang susulan-susulannya ya, ini anak durhaka dong ternyata ya, gitu. Kabur dari rumah 10 tahun, nggak ngomong-ngomong, nggak ngasih informasi, membuat orang tuanya cemas, sampai nyari, sampai viral gitu kan, sampai ke polisi. Waduh, ini anak benar-benar dah, kok tega-teganya begitu semua orang tua. Ya, lalu muncullah video yang kita saksikan di depan tadi. Wah, ini beda lagi ceritanya, Pak, gitu kan. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita lihat sama-sama ya, itu bagaimana dalam hal parenting ini, Pak? Kan Beyond Education juga salah satunya membahas tentang parenting ya, Pak. Apakah di sini anaknya yang bermasalah atau orang tuanya? Kalau dari video yang di awal, Pak, atas pengakuan anaknya ya, dia sudah menjelaskan ya, alasan dia kabur dari rumah itu kenapa. Jadinya sih kalau saya lihat, ini kesalahan berada di pihak orang tua, Pak. Ya apalagi kalau si anaknya itu sudah sejak kecil ya, dia terbiasa diperlakukan yang
tidak semestinya lah oleh orang tuanya. Ya, ini menjadi PR Pak bagi para orang tua. Saya tidak mau terlalu menjudge orang tua perempuan tersebut Pak ya. Karena kan saya tidak tahu kronologisnya juga secara dalam dari pihak orang tuanya. Karena yang baru saya dengar tuh pengakuan dari anaknya saja. Kalau orang tuanya kan hanya pengen anaknya pulang. Nah, tetapi anaknya dia nggak mau pulang. Malah dia bilang jangan cari dirinya dia lagi. Berarti ada luka batin Pak, ya, di dalam diri si anak ini. Ya sekarang gini deh Pak, misalnya kita jadi anak nih, kita diperlakukan dengan tidak semestinya oleh orang tua kita, sejak kita kecil sampai kita dewasa. Pasti kan peristiwa-peristiwa itu yang paling membekas Pak di hati kita. Karena ini orang yang paling terdekat, orang yang melahirkan diri kita. Beda Pak rasanya Pak, kalau kita disiksa sama pacar dan disiksa sama orang tua, pasti beda rasanya Pak. Ya, lebih menyakitkan Pak kalau orang terdekat kita, orang yang paling kita sayangi ini yang memperlakukan kita tuh dengan semena-mena. Ya wajar lah apabila dari pengakuan si perempuan ini bahwa dia tuh nggak mau lagi Pak untuk pulang ke rumah. Karena ketika dia pulang, pasti peristiwa itu akan muncul kembali Pak. Meskipun si orang tuanya sudah mengakui kesalahannya. Saya tidak bisa menyalahkan Pak, si anak ini. Saya membayangkan Pak ya kalau itu terjadi sama kehidupan saya. Mungkin saya bisa melakukan hal yang lebih ekstrim. Nah, Pak Wi ingat kan kejadian yang dulu tuh Pak? Yang Anak membunuh orang tua. anak Lebak Bulus tuh. Iya. Ya. Pasti kan sesuatu itu ada kronologisnya Pak. Nggak mungkin anak berlaku kejam, apalagi sama orang tuanya sendiri, kalau tidak ada penyebabnya. Ya ini sebenarnya warning Pak bagi para orang tua. Nah, apabila nih ada orang tua di luar sana nih, terutama viewersnya podcast Bien Education, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memperlakukan anak kita ini secara semestinya? Ya. Karena apa? Karena anak pun yang kita anggap mungkin dia adalah makhluk yang lemah, suatu saat dia bisa melakukan suatu tindakan yang di luar akal sehat. Ini yang kadang orang tua tidak berpikir sampai sejauh itu. Kita anggap anak itu lemah, tidak berdaya, ya. Saya bisa berbuat semau gue. Nah, akhirnya ketika anak sampai melakukan tindakan yang ekstrim, ya sudah. Hanya penyesalan, Pak, yang akan merenggut kehidupan kita. Nah inilah, wahai para orang tua di luar sana, jangan sampai kita sudah susah payah membesarkan anak-anak kita, akhirnya anak-anak kita ini tidak mengakui lagi Pak keberadaan kita. Itu betapa pahitnya Pak, kalau orang tua baru menyadarinya itu belakangan. Ya, ketika anak sudah pergi dari rumah, baru deh kita menyadari Pak kesalahan-kesalahan kita. Selama ini kita misalnya memiliki sikap yang terlalu berlebihan kepada si anak. Ya. Nah jadi kurang lebih itu Pak, ini warning bagi para orang tua Pak.